salah satu ayat di dalam Al-Quran, tepatnya di surah Al-Baqarah ayat ke 200. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Kenapa? Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak Ibu yang saya hormati, ayat ini selalu kita jadikan doa di penghujung salat kita. Kita memohon kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berilah kepada kami kebahagiaan di dunia. Di pahala kira-kira ta'ala untuk kita bahagia di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Kita berdoa memohon bahagia di akhirat. Wa qina adzabannar, dan minta dijauhkan dari siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahagia di sini tidak lain adalah kita ingin sukses. Kita ingin bahagia, tentram, selamat dunia akhirat. Nah, kita harus pahami bahwa annelinoa Bapak Ibu, Allah ciptakan, Allah atur dunia ini sebagai arena persaingan. Annelinoa, arena pertarungan, arena perjuangan. Ya. Ini tiga kata ini, pertarungan, persaingan, perjuangan. Ini seresalna di palakna. Ada satu kata yang kita inginkan, yaitu kita ingin sukses. Ya. Kita ingin berhasil. Sukses, berhasil dalam persaingan, perjuangan, dan pertarungan ini. Salah satunya kata yang sangat kita hindari, tena nikana ero nikana to gagal, tena di berhasil. Apakah zaman-zaman tanjo sebagai petani, padanggang ki, guru, pasti tena ni ero nikana gagal ki jadi petani, ero ngasing ki jadi orang sukses. Yang tu maknana doa tentu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Beri saya kesuksesan ya Allah. Beri saya keberhasilan. Sukses ke rilino, bahagia rilino, bahagia di akhirat. Yang jodoh atap Pak. Nah, cuma kata sukses ini berhasilkan rupa-rupa ya. Neton tahu nakaanan di rupa tawa yang dikatakan orang sukses antu tahu ajai barang-barangna, tahu kalumannya. Ya mudah-mudahan sependapat ngasih jakinnya. Anjo ni kana tahu sukses tahu ajai balana tingkat-tingkat jai otona. Kira-kira cocok injo Pak? Cocok Pak? Ibu-ibu di belakang yang dikatakan sukses orang kaya. Ya, ini menurut seri pandangan aneh. Sinampe ni poterangi menurut agama tante kama. Neton tahu nakana sukses berhasil punna tinggi pangkana, tinggi kedudukanna. Ya, jadi injo to tenanya pangkana, tena kedudukanna atau gagal ngasing. Bangsa joko dong petaninya, tena pangkana jadi to gagal. Nah, kamaton sumpaing seperti juga tadi orang kaya, banyak uangnya, banyak rumahnya, banyak mobilnya. Jadi injo to sia-sia. Kira-kira nikah atau gagal? Ini perlu disepakati dulu, ya. Nah, niaton nikah atau sukses, anjo tinggi pangisenganna, jai titelna.
yang banyak titel, profesor, doktor, insinyur, nampribokona, MSI, MM apa, susun-susun minjo titelna. Anjo ni kana to sukses. Jadi nyo to tena titelna. Ni kana denganu tena titelna kono te profesor te to gagal ngasang anjo. Ike pamoporan mama. Jadi ada yang katakan itu sukses dari segi harta, dari jabatan, dari kedudukan, itu sangat tidak benar. Sangat tidak benar. Sangat bahaya apa? Punanikana to sukses to kalumanyan ji. Karena tahu anjo to kuliah ni hargai, anjo to ni hormatia, orang sukses ji. Jadinya untuk ni hormati atau kalumangannya ji. Anjo to kesia-sia maki hormati. Ya. Orang miskin tidak usah dihargai. Anjo to tene pangkana te maki hormati, itu salah. Salah menurut pandangan agama. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak jamaah Nurul Amin. Saya akan mengajak kita ampil ajarin nih ayat-ayat na Ta'ala dalam Al-Qur'an. Kerean junikan atau sukses. Yang mana itu orang sukses, yang mana orang gagal. Tenena sukses menurut agamata, menurut Al-Qur'an dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlepas dia apakah kalumanyangi atau kasiasi, tena pangkana, kurangi titelna, itu tidak sesuai dengan itu. Ya. Kita kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana menurut Al-Quran orang sukses, menurut Allah dan Rasulnya, itulah yang dikategorikan orang yang sukses dunia dan akhirat. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, ada beberapa poin menurut Al-Quran dan hadis Nabi yang mana dikategorikan orang sukses, mana orang gagal. Yang pertama, Bapak Ibu, orang yang sukses terkait dengan komponen ibadah. Ya. Ngapa na ibadah Ustaz? Anjari nomor sere. Kenapa menjadi urutan pertama syarat dikatakan orang sukses? Karena tujuan tak nilasukkan rileno apa? Kita diciptakan di dunia untuk beribadah. Ada dalilnya. Niat di Quran apa? Ada di Quran. Surah Az-Zariyat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma halaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma halaqtul jinna, tidaklah aku ciptakan jin, wal insa, dan manusia, melainkan illa liya'budun, melainkan untuk beribadah. Jadi puneru ini karena kalian tahu sukses Pak, anero nomor sere. Terlepas dia kalumannya ngika, kasih asi, jai pangkana, jai titelna. Puna ni karena tahu kalumannya, ni karena tahu sukses, anjo korung, tahu kalumannya anjo, makanya ni karena harta karung. Tapi korung dilaknat, anggenna mate, dilaknat, dimurkai, dan tempatnya pasti ke neraka. Neton tinggi pangkana, bahkan nakaan kalian karena apa sebagai Tuhan. Fir'aun itu mengaku sebagai Tuhan karena kekuasaan. Ternyata kekuasaannya juga dilaknat dan dilempar ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama ini ibadah. Apakah dia kaya orangnya, miskin, ada banyak titelnya di muka, profesor, doktor, MM, MSc dan sebagainya, tapi kalau ibadahnya kurang, ten harapan. Ya. Kemudian karena ibadah ini adalah tujuannya kita diciptakan di dunia. Kita mau mama, cuma sarit batanta sebagian kita ini jaiji salah artikan juga karena ibadah Pak. Anjo karena ibadah, ia jinya punya sambayang. Anjo ni karena ibadah hanya ribulan rumah lagi aja. Ni karena ibadah hanya haji, umrah, ya. Jadi pun danau iri tanahnya, ya. Dia pergi ke pasar, danggangi, tenan karena ibadah. Rugi kita ini, rugi. Masuk WC lagi, kita masuk di kamar mandi, niatkan ibadah.
Yam gitu, jai to mati cilaka lalang kamar mandi ya. Tak cocor yang poin tidak diniatkan sebagai ibadah. Bagaimana istilahnya ibadah masuk di dalam kamar mandi? Ya paling pertama kita baca di pintu WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Masuk dengan kaki kiri, puna make ke cincin dan niat tulisan anjori cincin tak anjor tulisan Allah Muhammad kipasale ya dibuka baru masuk ya. Itu semua diniatkan sebagai ibadah. Erukit tindro niatkan sebagai ibadah supaya jai pahala ni gappa lalantin rota. Yang pertama ngaleki jenis sambayang berudu. Sudah itu contoh dari Nabi baca enjo ayatul kursi sekali. Kemudian dia baca kul huwallahu ahad 3 kali, kul a'udzu birabbil falak 3 kali, kul a'udzu birabbin nas 3 kali. Nampana bolim ilimanna, nampana tiu, nampana sapuang kalenna. Itu niatkan ibadah. Niatkan ibadah ya. Jadi 24 jam ini hadir ki rimasika lebagi sampai ikuti pengajian, niatkan sebagai ibadah. Insyaallah dan mendapat ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Kenapa ibadah menjadi paling utama kalau kita ingin sukses? Karena kan anak bita, la tazulu qadama abdi yaumal qiyamah. Anjo pesan anak bita Pak dalam satu hadis. La tazulu qadama abdi yaumal qiyamah. Allah ribo kori akhirat tidak bergeser telapak kaki seorang hamba sebelum nikutak nangki rong. 4 perkara ini ya. Puna masih matengase maki sudah dibangkitkan dari kubur, tidak bergerak kaki ini di hari kemudian sebelum nikutak nangkine 4 pertanyaan. Dan 4 ini tidak ada yang bisa menjawab kecuali amalatta sajat talas rilinoa. Bukan mulut ini yang berbicara, bukan. Anjo to berhasil ka menjawab pakutananna kareng ta'ala, ia minin tau gunakan ini sejak talasakna rilenoa 50 tahun 60 tahun umurna untuk beribadah ya. Apa pertanyaannya? Yang pertama, an umrihi fi ma'afnahu. Niku tak nangki kusare ko umur 60 tahun 70 tahun talas rilenoa nu apa jo murunu kau gunakan apa itu umur anggen nu mate ya. Bukan mulut yang menjawab Pak, di surah Yasin itu jelas. Bukan mulut, semua ini akan menjawab, panca indera akan menjawab. Saya gunakan umur ini untuk berjamaah di masjid, hadiri pengajian, semua itu akan menjawab untuk menyelamatkan kita. Jadi tenan sia-sia nasari karena ta'ala umur 60 tahun, 70 tahun, tapi ton tahu kira-kira 20 tahun tapi saya dosa mami nagaukan. Saya panggaukan salam mami saya nagaukan. Itu yang pertama itu. Dan umur ini sangat berguna bagi kita. Yang kedua, pertanyaan yang ditanyakan di hari kemudian, saya beri kamu harta. Nasarki karena ta'ala dalle. Kau gunakan harta itu untuk apa? Ya. Yang menjawab ini sekali lagi, pasidakata, sakata atau infak sedekah kita di jalan Allah, membangun masjid, bangun madrasah untuk pengajian, tidak digunakan harta ini untuk berbuat maksiat, berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur kini punana saya karena ta'ala betul-betul harta yang diberkahi ya. Mana mau Pak ni kana sanda pacena talas tapi kalau punah dibarakaki janji dalika insyaallah. Ya, kita ini akan selalu sehat, kita akan selalu begitu dengar azan subuh pasti bangun ki ya. Tapi nyeton tahu ni sare dalek karena ta'ala bilangnya mijuta Pak, tapi sana batalana pagi bangkin nami rimasigi ke berjamaah ya jina potong anak-anak nak pil 5 maknai haji, pil 5 maknai Makkah nak bita lagi nasi kali ji ya. Buktinya itu kalau harta diberkahi anjo barang-barang diberkahi Pak, na tuntung ki na bimbing ki mere anu bahaji ka ya. Ni cini ki masih ka dong ya dede bambang ini pakkase pun nganu tena baliang yanu kurangin anu untuk rekening listrik nanne sumbang ka mere masih ka ya.
Tena dipakai jo yang namanya harta itu untuk bermaksiat. Ini acara topak bunting kata nomor sero enakan sumai untuk hadiah pembelian untuk juara seria domino misalnya. Ya, kaja tonton tahu. Tena syukur na mereka yang taala. Na pak bunting mana na bangina pertandingan domino. Seharusnya kita undang pengajian, ya, datangkan penceramah. Itu yang paling ini dia gunakan hartanya maliko hadiah televisi sepeda nampak ya adakan perlombaan main domi sampai tengah malam akhirnya atau tenas sampai subuh. Semua itu harta yang tidak berguna, tidak diberkahi. Kemudian yang ketiga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan dia kemudian, saya beri kamu ilmu. Nasar ki karena taala ne pangisengan Pak ilmu untuk apa ilmu ini, ya. Kayak tong kamakaman dari Linoa terutama di negara taan tahun ni sare karena taala pangisengan pila dapat tolo-tolo jitawa menzolimi, ya, membuat kita diperbodoh, dibodoh-bodohi, ya. terjadi di sana sini, ya. Mudah-mudahan dengan ilmu ini akan mengantar kita yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajah. Allah mengangkat derajat orang beriman dan berilmu. Kemudian pertanyaan yang keempat, wa anjasadihi. Wa anjasadihi, saya beri kamu tubuh sehat, kuat, kau gunakan tubuh ini untuk apa? Ya, kita ini masih sehat, masih kuat. Tapi kadang-kala ada orang dengar suara azan, nalangir masih ikan nurul amin abang, amman tangi jinjo di pengarang balana. Tidak tahu nasi kayak karena perasaan karena ini kiok makin nilai untuk berjamaah. Padahal tubuhnya kuat. Ya. Saya ada jemaah di masjid saya Pak. Saya reton Pak Pijojo. Watuna nisari karena taala begitu tubuh sehat kuat, jarang injak masjid. Jarang ngonjok masigi. Si kalinna niuji karena taala stroke, tidak bisa jalan. Terpaksa jarang ke kantor kecuali harus pakai tongkat maki pitakang rajin meri masih baru injak masjid. Banyak karena tidak sia-sia diberi penyakit. Berarti injo seretong injo pengamasannya karena taala untuk sekian lama kau dikasih sehat, tubuh yang kuat tapi berat untuk ke masjid. Kenapa begitu sakit? Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan petunjuk ini kulemi sadar, tobat mi. Akhirnya nanti kembali jadi sehat. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi puneru kini karena kalian sukses Pak, berhasil, tidak selamanya itu harus dengan yang namanya kekayaan, yang namanya harta, ya. Tidak selamanya dengan jabatan, tidak selamanya dengan ilmu. Tapi yang paling utama adalah ibadah. Ibadah. Pabajiki ibadata yang namanya salat wajib, jangan hanya sebatas yang 17 rakaat saja, tapi puneru ini kada to sukses sepanjang kita masih dikasih waktu, perbanyak dengan salat sunat rawatib, ditambah lagi apalagi kalau jam-jam 9 salat sunat duha, bahkan puneru bagi sampai subuh nur aminganne, tunggu sampai terbit matahari, salat isyraq, syuruk. Siapa yang lakukan 2 rakaat sampai terbit matahari, singkamai pahalana Pak dengan orang umrah dan haji. Ya, coba bayangkan itu. Ya, yang ngasem ini ditambah dengan puasa-puasa sunat, baca Al-Quran, kita ke sawah menanam, kita ke pasar berdagang, ke sekolah mengajar, niatkan sebagai ibadah. Insyaallah itu komponen pertama yang bisa menjadikan kita orang sukses dunia akhirat. Sukses dunia akhirat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang gagal adalah orang yang malas beribadah. Kita agak lagi. Orang yang gagal adalah orang yang malas beribadah. Ya. Tentu petunjuk di Al-Qur'an di surah Al-Munafikun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al zalika faulaika humul khasirun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum, janganlah harta-hartamu, wala auladukum, dan anak-anakmu, an zikrillah, sampai kamu lupa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiap lalu kinjo nasabak barang-barang pak, ya, kebetulan jadi pabali, abami ni masih kah? Abami ni masih kah? Dai, kusalain ni balu-balukangku, lampai ni pabali ya. Keyakinan kita anjo ngatur kadalle pak karena ta'ala. Biarpun ante kam macarana tahu alang halangi juga letak puna karena ta'ala keroki batu itu senampe mana motor pakai sambayang. Etai bero dengan motor pakai sambayang nampak meri gak dena. Tapi banyak orang sekarang baru diuji dengan sedikit harta, sedikit ujian dunia ini tunda-tunda minjo sambayang, bahkan tena mana sambayang, summa na'udzubillah. Padahal anda peringatan dari kekurangan nih. Nah lagi keringatan lang orang karena nak ngatur kintu. Allah yang ingatkan kita. Tiap lalu karena masalah sambayang apa. Kita lihat di Mekah itu, anggapan aja kamu judal di tanah Mekah, di tanah suci itu. Kapunda narapi mento menjo masih Masjidil Haram. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana lah maliki pak barang kamu di dalekan dan jumpa balu hari di Makkah, karena haram. Nah suruh makin motor ya, haram, tidak boleh lagi. Nah tongkok mentom minjo pak, tidak ada. Padahal antrinya tahu walam mali. Ya, kami memang keyakinannya dia, mana ku pas santai kamu pun tidak leku tidak datang ini, karena ta'ala kuasa. Tapi katen nih kama-kama kadang-kadang disalai minjo sampai lohro kah, sampai ngasar gara-gara iya jo. Ya, masalah harta dan keturunan. Ini peringatan dari Allah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Janganlah harta-hartamu, anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Ini tonjo sampai berlaku pak. Ya, masalahnya baru-baru korang sare dalle malioto. Ya. Ya mamin joto dipurus ya, dicuci mulai jam 4 sore sampai maghrib, sudah asam maghrib ya mamin joto ditangkasi terus. Tena mana sampai masih, padahal talu apa balla jibaturi balla nanya masih. Lalu salah ngasen jadi barambah, summa na'udzubillah. Dia tidak yakin betul. Anjo pesan Nabi apa? Iza matat nu Adam, anjo anak na cucu Adam pun nama mati mi pak. Katanya kan calon-calon mati semua. Ingka amaluhu illa min salasim, itu akan diantar oleh 3. Talu ngantar ke manjuri kubur kapa. Harus selalu diingat itu. Ya, ahluhu, keluarga, wa maluhu, punna talu otota talu ngantara. Nyato mengirang jo papanta, nyato mengirang benenta, anak-anak tanjoing, wa amaluhu, dan amal kebaikan. Nah karena anak bitan nih, talu ngantar ke muna mati maki. Hartata, ya punanya oto ya, pasti ngantar ke jotoa, nerang ke meri kubur kan joy. Keluarga, benenta anatta, keluarga, kemudian amalatta. Nah karena anak bita, farji isnaini, pasti motor ke joroia pak, pasti pulang itu 2. Apa yang pulang? Ahluhu, man nanti kaman jo benenta anatta, tidak mungkin akan menemani kita di kubur, pasti motor iki. Apa poin? Oto, Avanza, Xenia, ya, anu sanak ngasih ni salo lapas sa cicilanan nih, ya. Bahkan tena pada lapas sa cicilanan nih, moteram. Itu pasti pulang, pasti motor iki. Punale mama gini pantama, rikalibong apa, pasti pulang. Apa mami ngangangki di kubur kah? Tinggal apa yang temani kita di kubur. Wa amaluhu, amalatta mami, amalatta ini mari pengajian. Bayangkan ini duduk maghrib sampai isya ini pak, melebihi dari 1000 rakaat salat sunat. Nah kita poikan si sabu, anjo lagi punna sambayan tahajud, sambayan duha, sana batalana.
Ambangun tete talu tete apa ri bangia. Ini kita hadir duduk begini, lebih dari 1000 rakaat salat sunat kita dapat pahalanya. Tapi kamu minjo punate papijo batal lagi Pak, berat. Nah, jamaah sekalian, ini kadangkala mobil itu dimandikan, dibersihkan apa sudah Allah Akbar Allah, tena pengaruna. Bahkan tena mau sampai mengaribi ya mami jo urus lapongo atau apa dan sebagainya. Kasihan orang seperti ini. Ya. Nah, wa may yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Ini peringatan dari Allah. Orang-orang seperti ini gara-gara harta, netom juga karena cucunna jadi terus ni parutu ni apa anak-anak naji, tak lupa mereka dengan Ta'ala, fa ulaika humul khasirun. Orang yang seperti demikian itu mereka lah orang-orang yang rugi dunia akhirat. Jadi mudah-mudahan kita ini tidak seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau ingin sukses, erikin jodoh ata Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berilah saya bahagia di dunia, beri kesuksesan di dunia, wa fil akhirati hasanah. Beri saya kebahagiaan, beri kesuksesan di akhirat. Terutama lah kulen jawab kinjo sumpahin pertanyaan nak karena ta'ala jawab apa Pak? Umuru, harta, ilmu dan tubuh. Ya. Pasti semua ditanya itu dari kemudian. Dan insya Allah kita ini tidak sia-sia. Mudah-mudahan semua bisa menjawab dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, selain ibadah, ingin sukses adalah jihad. Jihad. Apa njo jihad Ustaz? Berperang. Tena selamana diartikan itu dengan jihad lampa berperang, angiran senjata tena aja. Ya. Jihad yang dimaksud di sini adalah atau jentojengki, ya, kesungguhan, atau jentojengki hadiri pengajian, atau jentojengki dalam beribadah, atau jentojengki untuk salat berjamaah, ya itu jihad namanya, itu jihad. Sampai-sampai diingatkan oleh Allah di surah Al-Imran ayat 142. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Am hasibtum, apakah kamu mengira antadkhulul jannah, bahwa kamu akan masuk surga, kata Allah, walamma ya'lamillahu allazina jahadu, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, wa ya'lamas sabirin, dan belum nyata orang yang sabar. Tabe Bapak Ibu, kita semua rindu surga, san erot tantama suruga, tapi sere napang urangnya karena Ta'ala tiak mau ko berhayal kinta masuruga pun natena nut tojeng lalan talasadun nih. Apakah kamu mengira akan masuk surga sebelum nyata orang yang berjihad? Ini di surah Al-Imran ayat 142. Jadi kita akan ke surga itu Pak harus dilandasi dengan kesungguhan. Ya minne buahnan nih hasilnya namin nih kadetena ni tojeng-tojengan nih. Ni pono sampai kana mati lampu bubar maki, ya. Masih motor maki. Tapi karena kita tojeng ingin ke surga, mana mati lampu mana paralu HP mau diparindra. Kamu jinjo Pak. Tena kana paralu jai tahu tena paralu. Ya. Bahkan di ayat lain dikatakan orang yang bersungguh-sungguh walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang berjihad anjo tojen-tojenga untuk languruskin agamanya, maka Allah katakan niscaya pasti lanahdiyannahum subulana, saya akan bimbing dia untuk mendapatkan hidayah papijo baturi karena Ta'ala. Allah tidak katakan mudah-mudahan, Allah langsung katakan lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan bimbing mereka akan mendapatkan petunjuk hidayah. Ya ini paling batal Pak lana talasatan nih. Ini karena papi jojo. Kenapa berat? Purinanna lagi nak bita
Sari batanna manggena nanggenna mate tenang gappa. Bisa dipaham. Anjo sari batanna manggena Nabi ta, ya pamannya Nabi sampai meninggal dunia tidak memperoleh itu. Bahkan sanging ero nanjo Nabi ta kodona cini ne purinanna. Mudah-mudahan saya punya paman ini sari batanna manggeku dalam hidupnya ini barakuleton janjo kodona kana asulu ribawana kalimat la ilaha illallah. Akhirnya na boyangi cara nyo Nabi ta. Pernah tiba-tiba dia tidur, Nabi tidur, kemudian pura-pura mimpi. Ya, pura-pura mimpi. Dalam mimpinya Nabi apa dia bilang? Apa nakana mangkasar kanjo? Mau ngidi apa? Iya. Nabi bilang begini, sangkero nanjo mudah-mudahan ne purinanna kulenyi sekali mau nabaca njo la ilaha illallah sebagai hidayah. Jadi dalam tidurnya Nabi katakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nakana purinanna, nakana purinanna Nabi ta Abu Talib. Muhammad, bangko. Kau mimpi nih, kau mimpi. Mau kau. Apa ukana? Apa saya bilang ya paman? Apa saya bilang? Yang je sumpahin ukana ya. Yang je ukana sumpahin. Saking batalanan jo Pak. Puna tepak pijo jo baktur karena tidak bisa ini mengucap lidah ini. Batena jo nak bita na boyan cara mudah-mudahan nih sekali mun nyana ponjo purinangku la ilaha illallah sebagai hidayah dari Allah. Tapi ini pas untuk dipau na tenan kuliah na pau Pak. Apa ukana sumpahin? Apa ukana? Otong kok mau kan? Iya je sumpahin ukana iya. Tenan kuliah na baca jo la ilaha illallah. Masya Allah. Jadi kita ini bersyukur Pak. Pamannya saja Nabi berat itu. Nah salah satu kunci di sini kalau kita bersungguh-sungguh kita dengar salawat di masjid, salatu wassalamu alaihi, sadia mari masih gika. Barang kulekin asari karena barang siapa yang bersungguh-sungguh mencari keridaan kami, lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan beri petunjuk untuk memperoleh hidayah. Jadi kita ini betul-betul sangat rindu dengan petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesuksesan tidak lepas dari jihad. Apa artinya sampai menurut Al-Quran apa namanya jihad? Atau jentojeng, kesungguhan. Ya. Tidak mungkin ki merin dan masika berjamaah pun nanti kita jentojeng. Manna ruatallu jarakna balata meri masika pun nanti kita jentojeng. Sanna batalakna ni karena berjamaah. Sangat berat. Padahal anu dijanjikan bagi jo pahala setiap satu langkah menuju ke masjid itu dihitung pahala. Kaki kiri melangkah dihapuskan dosa. Antama ki pun di masika itu terbuka pintu rahmat, pengamasan karena Allah, kesehatan, kasih sayang itu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi punnatena dilakukan secara bersungguh-sungguh, tena ditojen-tojen sanna batala. Ustaz, berat gitu salat tahajud. Bagaimana ibu-ibu? Tena susah dengan salat tahajud. Ibu-ibu di belakang. Berat Bu ya? Batal lagi juga sampai duha, batal lagi juga sampai tahajud juga. Sepanjang kita tidak bersungguh-sungguh berat Pak. Kira-kira begitu di. Punna tena kita jantan yang batal lagi. Tapi punna kita serius, mulai kita misalnya mau bangun jam 3 malam, itu kita tes 10 rakaat tinro. Ya paling jam 10 paling lambat sudah tidur, sudah berwudu, berniat ki. Ya Allah, mudah-mudahan beri kekuatan, kesehatan, bangun salat tahajud, salat lail. Fatahajjat bihi nafilatan lak. Itu akan menjadi tambahan amal, dan siapa yang berdoa di tahajud, tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pun ini aja susah-susah apa atau masalah lalan talasat tak relinoa tembus nih melalui tahajud. Insyaallah ada saja cara untuk diturunkan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berat berimpak bersedekah karena tidak bersungguh-sungguh, tidak dengan jihad. Tapi kapan kita lakukan dengan penuh dengan semangat jihad atau jentojengki, insyaallah nasungkengki karena ta'ala untuk jalan menuju perbuatan yang dicintainya itu. Sudah Isa? Sudah masuk?
Berapa menit lagi? 1 menit lagi. Oh iya. Saya ambil kesimpulan dulu bahwa petunjuk daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melalui seorang sahabat bernama Umar ibn Khattab. Beliau pernah mengatakan, "Ma taraka qaumun jihada fi sabilillah illa azallahumullah." Tidaklah suatu kaum meninggalkan jihad fi sabilillah kecuali Allah akan menghinakan mereka. Jadi salah satu kata kunci eroki pengen joni karena orang berhasil baik sebagai petani ki, sebagai pedagang, sebagai kepala rumah tangga, sebagai pribadi, sebagai orang beriman, Bapak Ibu sekalian, tidak selamanya sukses itu harus dengan kekayaan. Kalau dikatakan sukses itu harus dengan pangkat jabatan, ya maka tidak adalah sukses orang yang tidak punya pangkat, itu juga keliru. Tapi orang sukses, orang gagal itu kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Yang paling utama adalah unsur ibadah. Orang sukses adalah orang yang sepanjang hidupnya bisa menjalani hidup ini penuh dengan niatnya sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Orang yang selamat adalah orang yang sukses, yang bisa menjawab pertanyaan Allah di hari kemudian. Saya beri kau umur, saya beri kamu harta, saya beri kau ilmu, saya beri kau tubuh yang sehat. Untuk apa ini semua? Orang yang bisa menjawab hanyalah orang yang sukses dunia dan akhirat. Yang kedua, orang sukses itu adalah orang yang bersungguh-sungguh di dalam mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjut nanti, sebenarnya masih ada beberapa komponen ini. Ya mudah-mudahan menjadi pelajaran mereka tengah seng. Ya mudah-mudahan anja doa tidak sekedar niangka jene lima iya Pak nampak dibaca jo Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, tapi kita tidak paham maknanya. Ya mudah-mudahan pun pelajaran ini akan menjadi motivasi, menjadi pendorong, dan insyaallah kita termasuk orang-orang yang sukses dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akhiri dengan ucapan nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, saat ini kami berada di Masjid Nurul Amin, Pamasih, Boronguntih, dalam rangka taklim rutin ba'da maghrib isya bersama jamaah Masjid Nurul Amin. Alhamdulillah berjalan lancar, sukses, dan insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak kepada Bapak pengurus, para jamaah. Ya tentu harapan kita dari Majelis Tablik dan Dakwah Khusus Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Goa sangat mengharapkan kiranya ke depan untuk lebih optimal ya kegiatan pengajian-pengajian seperti ini, dan kami dari Majelis Tablik Dakwah Khusus MTDK Kabupaten Goa akan menyiapkan para dai, para mubalik kami untuk mengisi di masjid kita ini sebagai upaya untuk melestarikan daripada kegiatan pengajian yang seperti ini yang dilakukan di Masjid Nurul Amin ini. Tentu harapan kita ke depan kepada seluruh keluarga besar Muhammadiyah, terutama yang berdomisili di sekitar Masjid Nurul Amin ini, kita ajak kerjasama dengan para pimpinan cabang agar kiranya turut di dalam menyukseskan dan memakmurkan daripada kegiatan pengajian seperti ini. Ya tiada lain ya sebagai kegiatan yang memang wajib hukumnya bagi kita sebagai orang beriman ini untuk memakmurkan terutama rumah-rumah Allah masjid ini dengan kegiatan-kegiatan pengajian yang
insyaallah akan dilaksanakan oleh Majelis Tablik Dakwah Khusus PDM Muhammadiyah Kabupaten Goa. Jadi sekali lagi harapan kami semoga insyaallah mendapat respon yang positif, sambutan yang baik. Terima kasih sekali lagi kepada pengurus, kepada jamaah Masjid Nurul Amin, dan demikian pula dengan masjid-masjid lainnya di Kabupaten Goa ini, terkhusus di Bajeng Barat, di Bajeng, Kecamatan Bajeng ini. Insya Allah ada beberapa masjid yang insya Allah mudah-mudahan kegiatan-kegiatan seperti ini juga tetap akan dilaksanakan dengan baik. Mohon maaf segala kekurangan, dan insya Allah kegiatan kita ini masih akan berlanjut, dan tentu tidak lain berkat kerjasama yang baik dengan pimpinan cabang, pengurus masjid dan warga masyarakat di sekitar Masjid Nurul Amin ini. Nasru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.